Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Succession Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon 021 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan analis PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Audi. Selamat sore, apa kabar Pak Audi? Selamat sore, Pak. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Audi, fokus dari para investor di beberapa hari terakhir adalah pengumuman dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Tadi, tepatnya 1 jam yang lalu ya, Bank Indonesia sudah merilis tetap mempertahankan suku bunga di 3,5% ini. Sesuai dengan prediksi sebelumnya, kemudian sinyal dari Bank Indonesia juga tetap mempertahankan suku bunga acuan. Kondisi ini cukup kontras Pak Audi dengan The Fed yang tadi informasi yang sudah kita sampaikan di Juli nanti akan kembali menaikkan suku bunga acuan, bahkan sampai dengan akhir tahun kenaikan akan kembali beberapa lagi untuk suku bunga acuan Amerika. Bagaimana Anda melihat posisi ini terkait dengan kebijakan Bank Indonesia yang masih mempertahankan suku bunga acuannya? Ya, untuk saat ini memang masih sesuai dengan konsensus yang saat ini sedang dibahas gitu ya, dan mungkin beberapa hal yang menjadi alasan untuk BI ini masih mempertahankan. Yang pertama adalah ya memang inflasi kita itu masih di bawah target, di mana memang terakhir itu 3,5%, sedangkan target itu adalah 4% untuk tahun ini. Dan untuk BI kemarin juga sudah menaikkan lagi target inflasinya itu adalah di 4,2%. Jadi memang beberapa hal yang mungkin menjadi alasan adalah karena kita juga masih under control. Jadi saya pikir itu adalah yang membuat sampai dengan saat ini masih terus menahan gitu ya. Tapi mungkin di satu sisi kita hanya berfokus dengan suku bunga, tapi sebenarnya BI itu ada senjata lain, yaitu adalah dengan GWM yang terus dinaikkan. Ya, per 1 Juni itu sudah dinaikkan jadi 6%. Jadi giro wajib minimum perbankan di BI itu sudah 6%. Dan untuk bulan Juli itu naik jadi 7,5%, nanti bulan September naik lagi 9%. Jadi sebenarnya untuk mengkontrol uang beredar atau supply M2 gitu ya, itu BI juga sudah ambil langkah dan memang berjalan dengan baik gitu ya. Di bulan ini aja sudah masuk 199 triliun, dan itu saya pikir menjadi alasan BI juga kenapa masih belum menaikkan suku bunganya pada saat hari ini. Oke, bertumpu pada GWM tampaknya masih cukup oke sampai sejauh ini. Ya, masih cukup oke, karena kalau kita lihat berdasarkan data yang dirilis tadi ya, berdasarkan dari Bank Indonesia, itu BI itu berhasil menarik uang masuk lagi sekitar 199 triliun, dan itu setidaknya masih bisa mengkontrol peredaran uang, dan laju inflasi ini harusnya masih tertahan. Tapi sekali lagi, karena kalau kita bicara inflasi itu ada beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi lebih cepat naiknya, dan kalau kita lihat memang untuk saat ini adalah karena cost yang menyebabkan inflasi di Amerika lalu juga di Eropa itu ya, karena harga-harga komoditas yang memang melambung tinggi, dan itu mau nggak mau harus dinetralkan. Tapi sedangkan kalau kita berkaca di Amerika, mereka sudah tembus 40 tahun ya, membentuk new high. Di Eropa, di Inggris juga kemarin membentuk new high lagi inflasinya, sedangkan di Indonesia masih 3,5%, masih di bawahnya 4%. Saya pikir itu yang menjadi alasan itu ya, kenapa BI itu masih Baik, mempertahankan 3,5%. prospek sampai dengan akhir tahun Pak Audi untuk Bank Indonesia? Ya, mungkin saya pikir untuk saat ini BI akan makin berhati-hati gitu ya dalam mengambil keputusan, karena kalau kita lihat kemarin speech-nya dari Jerome Powell bahwa mengatakan mereka menaikkan suku bunga itu belum tentu harga bensin turun gitu ya. Makanya kenapa ada kebijakan fiskal di mana ada tax holiday dari Joe Biden yang memberikan relaksasi terkait dengan pajak untuk bensin, dan itu ada sinergi antara pemerintah dengan the Fed gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk di Indonesia sendiri, saya pikir untuk saat ini masih bisa terjaga, dan kemungkinan besar tetap kita juga harus antisipasi gitu ya dengan Ya. kondisi eksternal yang memang saat ini masih bersih tegang, baik geopolitik maupun harga komoditas itu sendiri gitu ya. Ya, kemungkinan besar sih kalau kami melihat gitu ya, kemungkinan besar nanti di kuartal keempat ada potensi BI akan menaikkan suku bunganya. Oke, Pak Audi, bagaimana Anda melihat respon dari investor di sepanjang perdagangan hari ini?
tadi dari data RTI yang saya pegang secara teknikal ini pasca dari Bank Indonesia mengumumkan suku bunga acuan, indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami kenaikan dan ditutup di zona hijau tadi sempat ke 7 ribuan, tapi level ini tidak mampu dipertahankan karena beberapa saham-saham big cap akhirnya ditutup di zona merah di sesi kedua hari ini. Ya, ini sebenarnya sudah inline gitu ya, dan kalau kita lihat responnya sangat positif untuk para investor. Dan sekali lagi kalau ternyata memang BI ini masih mempertahankan, itu artinya nafas segar untuk emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Artinya dengan biaya bunga yang rendah, ini mereka masih bisa leluasa untuk bergerak gitu ya, dibandingkan dengan kondisi di Amerika yang terus mengalami kenaikan suku bunga. Jadi memang di satu sisi kalau kita lihat untuk responnya terkait di pasar modal, khususnya di ESG, saya pikir ini masih akan sangat positif. Di mana memang ini artinya kita masih ada ruang gerak yang cukup baik dari biaya bunga itu sendiri, dan ya kita bisa lihat sendiri responnya sangat bagus, dan ya setidaknya ESG untuk hari ini masih bisa ditutup di zona positif. Untuk besok jangka pendek Pak Audi jelang libur akhir pekan, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Ya, saya pikir untuk besok akan lebih mix ya untuk pergerakan market kita, karena di satu sisi walaupun kita suku bunga ini masih rendah, tapi sekali lagi para investor kalau kita bicara behaviornya dari mereka dari surat hutang, di mana yield kita yang 10 years itu naik terus gitu ya, artinya kan itu dilepas. Lalu juga ini adalah hari kelima di mana foreign itu melakukan net sale, artinya ada capital outflow di pasar kita gitu ya. Jadi memang ini sangat concern sekali kalau dari kami melihat adalah perilaku mereka ini lebih ke terjadi adanya keluar. Jadi kalau misalkan mereka terjadi capital outflow, saya pikir ini juga langkah yang mungkin mereka akan lebih berhati-hati gitu ya, atau lebih ke wait and see. Ya walaupun secara makro kita masih sangat baik, masih sangat terjaga, dan mungkin mereka lebih ke bagaimana melihat kondisi di Amerika itu sendiri. Ya, apakah ini juga tergambar Pak Audi dari posisi teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan di mana range-nya dalam beberapa perdagangan hari terakhir tidak terlalu lebar begitu. 69, 7.000 kemudian koreksi kembali ke 68-an di level atas, balik lagi ke 69 dan 7.000 dan melemah kembali ke 69. Ya, ini memang sudah terlihat gitu ya, karena mungkin akhirnya ada keputusan dari Bank Indonesia dan investor, setidaknya sudah ada gambaran bahwa memang kita itu masih mempertahankan suku bunga, itu adalah salah satu alasannya. Yang kedua juga mereka ini lebih berhati-hati untuk kondisi seperti sekarang gitu ya, karena kalau kita lihat sangat sensitif sekali kita bicara dengan komoditas, lalu juga kita bicara dengan negara-negara regional yang lainnya gitu ya, karena ada koneksi antar negara ini yang membuat memang kekhawatirannya adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, gitu ya. Jadi kita sebagai partner dengan Amerika itu adalah negara ekspor tertinggi, terbesar kedua setelah China. Jadi kalau Amerika ini melambat, para investor di Indonesia itu sendiri melihatnya ada efeknya secara langsung berdasarkan perdagangan. Jadi artinya memang kita bisa lihat juga secara teknikalnya di mana composite juga masih di situ-situ aja. Artinya rentang geraknya mereka masih sangat terbatas, lebih ke wait and see. Baik, menarik Pak Audi, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba singgung sektor infrastruktur yang hari ini mengalami penguatan, memimpin secara sektoral. Infrastruktur telekomunikasi, beberapanya mengalami penguatan signifikan, dan juga beberapa saham dari farmasi yang hari ini juga naik cukup tinggi. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.